Assalamualaikum, perkenalkan saya Putri Rahmayati. Beberapa hari ini ada yang bertanya kepada saya bagaimana pengalaman saya menulis portofolio untuk anak usia prasekolah. Jadi saya akan berbagi sedikit pengalaman. Ya, pada tahun 2017 saya mulai menyicil menulis jurnal harian anak. Itu kebetulan pas dengan momen kelas bunda saya di Institut Ibu Profesional. Kemudian jurnal harian itu semakin terkumpul dan pada akhir 2018 saya saya satukan menjadi sebuah buku portofolio Fatih. Nah, kenapa saya namakan Fatih? Karena ini khusus untuk satu anak. Saya mencoba belajar terbiasa untuk terbiasa dan mengetahui pola bagaimana menulis portofolio untuk satu anak saja. Portofolio ini lahir dari pemahaman saya pada dua buku yang sudah saya pelajari, yaitu buku Portofolio Anak karya Mbak Andita Aryoko, terima kasih Mbak Andita. Kemudian buku Fitrah Best Education karya Pak Heri Santosa, terima kasih Pak Heri Santosa. Dari dua buku itu saya mencoba meramu bagaimana cara yang pas agar saya bisa menulis portofolio. Kemudian lahirlah ini. Nah, di dalam buku ini sebenarnya buku ini berawal dari kegiatan aktivitas main bareng yang sudah semakin konsisten saya lakukan. Jadi kegiatan ini rekaman kegiatan yang lebih banyak diinisiasi oleh anak-anak, dari anak-anak sendiri, bukan saya yang menawarkan main ini main itu, tapi lebih spontan gitu. Misalnya ketika saya sedang mencuci piring, kemudian di lain waktu banyak piring yang bertumpuk, kemudian Fatih ikut. Fatih berinisiatif sendiri mencuci piring. Nah, kegiatan yang spontan tapi saya nilai sebagai sebuah pembelajaran, kemudian saya tulis. Yang penting kegiatan itu bernuansa life skill dan ada pendidikan etika, bagian dari juga karakter, kemudian sesuai dengan roadmap keluarga yang kami tuliskan. Nah, dan sesuai dengan tentunya sesuai dengan tahapan usia masing-masing gitu. Kemudian setelah buku ini kemudian lahirlah sebuah pemikiran baru dari saya. Saya ingin mencoba hal baru gitu, karena saya sudah tahu triknya, udah tahu kelemahannya dan tahu kekurangannya, tahu polanya. Saya mencoba ingin untuk dua anak, tapi saya masih bingung hingga pada suatu waktu saya harus mempunyai buku untuk bullet journal. Kemudian saya mencoba satu buku kosong, buku apapun itu yang ada di rumah saya. Jadi saya tidak menuntut harus beli buku ini, buku baru itu, yang penting ada yang ada saya ambil. Kemudian di dalam buku itu sebenarnya kosong. Nah, dari kekosongan ini saya coba isi menjadi bullet journal, kemudian menjadi seperti ini. Ini buku dadakan sebenarnya, tapi memang saya tipenya tidak suka menunggu harus lengkap ini dan itu, tapi ketika ada saya lakukan. Perkara lebih kurangnya dilengkapi belakangan. Nah, buku bullet journal ini kemudian berisi semua kegiatan saya, to-do list harian yang akan saya lakukan besok, kemudian bagaimana saya mengevaluasi diri, dan ketika saya menulis ini anak-anak jadi kepo, pengen ikut menulis. Kemudian terinspirasi untuk memberikan mereka satu buku per anak. Kemudian jadilah saya memberikan mereka buku satu, ini untuk Said, kemudian ini untuk Fatih.
Di buku ini saya bebaskan mereka untuk berkreasi sesuai dengan keinginan mereka. Dalam buku ini mereka bisa menulis, mewarnai, atau apapun yang mereka ingin goreskan. Dan ketika mereka menggoreskan, saya tinggal memberi tanggal, atau kadang-kadang saya pun lupa, tapi nggak apa-apa, yang penting sudah disatuin di buku ini. Kemudian selain mereka menuliskan gambar atau goresan apapun yang mereka inginkan, saya juga menuliskan di buku ini tentang apa yang berbinar di mata mereka pada hari itu, atau apa yang unik atau apa yang spesial di hari itu yang terjadi pada setiap anak. Jadi misalnya Fatih berenang di kolam bersama teman-temannya, dia berbinar. Kemudian misalnya dia mempunyai kata-kata yang menurut saya itu perkembangan dalam fitrah keimanan. Misalnya kapan dia bertanya, Bunda, Tuhan Allah itu ada di mana? Atau misalnya dia berkata Allah itu terbuat dari cahaya, atau dan lain-lain yang terkait dengan fitrah keimanan. Semua itu juga saya tuliskan di sini. Nah, keunggulan dari cara eksperimen saya tentang ini yaitu saya bisa langsung menuliskan hal unik yang baru saja terjadi dan mencegah lupa, karena kadang saya sering lupa. Jadi kadang padahal banyak hal unik yang menurut saya perlu dicatat, perlu direkam. Jadi ketika saya mengingat sesuatu, saya langsung ambil buku ini dan saya tuliskan. Nah, dan kelebihan lainnya adalah ketika saya menulis ini, anak melihat contoh saya menulis, jadi mereka juga ikut menulis. Ketika mereka ikut menulis, saya berikan buku mereka. Nah, memang buku ini belum selesai. Nanti saya berencana di akhir buku ini, jika habis lembarannya, saya atau berdasarkan tenggat waktu tertentu, saya juga belum tahu ini karena masih bereksperimen, saya akan isi dengan checklist indikator. Jadi sejauh mana mereka sudah mencapai indikator perkembangan anak berdasarkan usia mereka. Jadi indikator itu sebenarnya tidak menjadi tujuan saya, tapi hanya sebagai pembanding saja. Yang utama adalah aktivitas itu berdasarkan tujuan keluarga kami, visi misi keluarga kami, dan apa yang ingin kami capai sebagai sebuah tim. Sama juga di anak yang satu nih, misalnya ini menggambar. Nah, itu adalah kelebihannya. Dan kekurangannya buku ini dia tidak bisa langsung menyertakan gambar atau video. Nah, meskipun harus menyertakan gambar, saya harus editing, print, kemudian tempel, dan itu memang memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan pola aktivitas mereka itu ya cepat, setiap hari itu sering tercatat di sini. Namun saya punya ide barusan gitu, saya akan kan rekaman kegiatan mereka tetap ada, saya akan upload dalam video di YouTube ataupun di podcast. Kemudian linknya akan saya buat barcode itu akan saya tempel di portofolio mereka. Jadi rekaman video atau gambar juga akan terekam. Ini ide brilian yang baru saya dapat malam ini. Dan sekali lagi, ini adalah cara saya belajar menulis keunikan anak. Cara ini akan terus berproses dan saya akan mencari metode yang paling pas sesuai dengan gaya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.